yang paling diingat dari arahan dari Syekh Panji Gumilang itu apa? Yang paling saya ingat itu kalau buat saya pribadi, Ya. bertani itu jangan sembrono. Oke. Bertani itu harus semangat. Oke. Dan satu lagi, jangan pernah menyerah jadi orang petani itu. Kalau di sini mulai panen raya, kalau impor tuh otomatis harga jatuh. Jadi kita tadi mau pengen Harga mahal. pengen apa pupuk obat mahal, giliran Beras. di sini panen impor beras, ya, akhirnya kita anjlok harganya. Padi numpuk, Pak. Padinya kadang susah. Ada yang jual. beli juga harga murah. Gitu. Petani sebenarnya sanggup gak sih untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia? Ya sangat sanggup, Pak. Sangat sanggup. Jadi kalau metodenya bikin koperasi tiap desa ya, khusus koperasi tani lah. Kita nanti dimodalin dari pemerintah. Seperti zaman Pak Harto itu Iya, KUD itu. Operasi unit desa. Itu. Harusnya dibangkitkan Nah, kembali. dibangkitkan kembali itu yang zaman dulu itu. Jadi kita petani nggak minjem ke apa namanya tuh kasarnya tuh rentenir atau pihak Kalau bank. P3KPI ada di seluruh Indonesia, menurut Mas Wanto Indonesia akan kayak gimana? Indonesia kayaknya subur makmur ya. Terus kalau pemerintahan Prabowo meniru gaya seperti atau apa yang dikerjakan saya hari ini. Wah, tepuk tangan wah. Berarti apa yang dilakukan sekarang P3KPI? Iya, makanya Harusnya bisa dicontoh ya? bisa dicontoh oleh tim apa kementerian dari Pak Prabowo. Oke. Iya kan banyak Indramayu itu lahannya banyak luas. Assalamualaikum, merdeka. Panas sih, panas banget asli Indramayu di Sukamelang. Log News TV, ya, gerilya ngapain? Ya gerilya pengen tahu sampai di mana P3KPI. P3KPI itu paguyuban petani penyangga ketahanan pangan Indonesia. Ya, Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Di sini ada orang-orang ya yang menjadi pahlawan pangan. Which is 10 November itu tinggal berapa hari lagi. Boleh kali mereka-mereka ini nih P3KPI, ada Pak Sukino, ada Mas Wanto dan Pak Ramin dijadikan pahlawan pangan. Kenapa? Ya mereka ini yang memberikan ketahanan pangan, mereka ini yang sangat concern dengan apa yang menjadi asupan bangsa Indonesia. Walaupun hanya di skup Indramayu atau Sukamelang. Pak Sukino, Mas Wanto, dan Pak Ramin sehat paripurna semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini memang kayak begini cuacanya ya? Iya. Kadang lebih panas lagi. Oh gitu? Iya. Kadang lebih panas? Kadang lebih panas. Oh, tapi udah biasa kan? Udah biasa. Oke. Pak Sukino, Ya. silakan memperkenalkan diri dulu. Siapa Bapak P3KPI, itu sudah berapa kali, udah berapa lama bergabung di P3KPI? Silakan. Nama saya Sukino dari Desa Tanjung Erta, Blok Erpah. Saya petani di Mahat Al-Zaitun sudah sekitar 10 tahunan. 10 tahun? 10 tahun. 10 tahun atau berapa kali berarti? Kalau 10 tahun, 1 tahun 2 kali, 20 kali? 20 kali garap. 20 kali MOU? Ya. Waduh, kemarin MOU tanggal berapa kemarin ya? Saya lupa deh, tanggal 3 November ya? 3. Ya, 3 November. Sekedar informasi loggers, kemarin nih P3KPI Bapak-Bapak ini melakukan MOU. Melakukan MOU dengan Yayasan Pesantren Indonesia. Isi MOU-nya apa? Nanti kita tanya-tanya lagi aja ya. Terus Mas Wanto, sehat? Alhamdulillah. Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanto dari Desa Sukaselamet, Blok Panterasem. Saya tergabung ikut menggarap lahan Mahat Al-Zaitun P3KPI dari tahun 2012. Alhamdulillah sudah 12 kali, 12 tahun, 12 tahun kali 2, 24 24 kali MOU. MOU. Anak berapa? 2. Anak 2, sekolah semua? Alhamdulillah sekolah. Alhamdulillah sekolah ya. Waduh, 24 kali MOU. Udah kebeli apa aja tuh? Oke, terakhir ada Pak Ramin. Ya, beliau juga senior di P3KPI. Kalau Pak Ramin berapa kali? Saya udah 12 tahun.
12 tahun Iya. kali 2 berarti 24 kali MOU. 24, iya. Silakan perkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Aramin dari Desa Tanjung Kerta, Blok Gumek. Saya masuk ikut gabung ke Mahat Al Zaitun jadi petani udah 12 tahun dan 24 Berapa kali? 24 kali MOU. Iya. Waduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya, jadi nggak kemana-mana saya, nggak kayak orang ke Jakarta kemana saya udah ngurusin tani aja lah. Oh kan Iya. bener kan Ngurusin Presiden tani aja. Prabowo bener kan ya bahwa apa yang beliau bilang tadi, saya nggak kemana-mana, hanya di Indramayu ngurusin padi saja, ngurusin pangan Indonesia, nggak ke Jakarta, nggak ke daerah lain, ngurusin di sini aja udah keren ya. Betul ya Pak Ramin ya. Betul. Iya. Berarti artinya seneng ya. Seneng. Sudah Iya. 24 kali Iya. MOU dan 12 tahun membersamai P3KPI, seneng ya. Seneng. Seneng Jadi ya. kita ibarat udah ada lahan, tinggal kerja aja, asal aja jangan sakit ya. Pokoknya mah siap ya pekerjaan mah, nggak bakalan jauh-jauh. Oh gitu ya. Iya. Terus anak sudah lulus kuliah semua atau gimana? Yang lulus 2, yang lulus kuliah. Lulus kuliah 2. 2, yang satu masih kelas 5 SD, yang terakhir bontot. Oke. Pak Sukino, Ya, bagaimana kebanggaan keluarga karena Pak Sukino ini bergabung di P3KPI? Pernah nggak disampaikan oleh istri atau anak gitu? Wah Pak, sekarang kehidupan kita alhamdulillah ya, berkah ya, sudah gabung dengan P3KPI. alhamdulillah. Kalau dulu saya Waduh, Kerja dulu itu tuh berarti kuli. sebelum 2012 ya? Iya. Oke. kuli. Oh. Kadang-kadang ada yang kerjain, ada yang enggak. Kadang-kadang buat jajan aja enggak ada. Masya Karena Allah. enggak kerja. Oh gitu. Tapi sekarang alhamdulillah. Traktor udah beli. Oh, traktor udah beli. Traktor Motor. ukuran berapa? Apanya? Traktor ukuran yang, kalau ukuran traktor tuh gimana sih? Jauh burung traktor sama. Sama ya? Sama. Oh. Buat membacak itu. Hmm. Motor udah punya. Yang baru juga udah ada, udah punya. Sekarang beli. P3KPI ya. P3KPI. P3. Karena sekarang padinya bagus. Karena apa? Ya karena ya tahunnya kali. Tahunnya. Padinya bagus, harganya mahal. Jadi saya seneng. Alhamdulillah. Ya. Harganya mahal tuh maksudnya di apa tuh? Dijual di sini atau gimana maksudnya harganya mahal? Dijual di Mahat itu harganya mahal. Dijual di Mahat harganya mahal. Jadi saya seneng. Sekarang aja tapi Sekarang. dari mulai tahun sekarang harganya lumayan. Oh. Dulu mah agak turun. Sekarang udah alhamdulillah ada kenaikan. Jadi kayaknya lumayan lah kalau panennya hasil mah kita juga bagi hasilnya kita dapat banyak. Emang kalau dijual keluar beda? Nggak boleh. Bukan, maksudnya kalau ngerjain sendiri nih petani-petani lain lah. Ya sekarang juga sama di luar juga mahal sama. Makanya tahun sekarang padinya lagi sedang mahal. Oh, tahun Harganya. ini padi sedang mahal. Karena petani kaya makan negara jaya kan Nah, gitu ya. betul. Oke. Terus Mas Wanto, ngolah lahan yang di mana? Di Sukaslamet Bantarasem. Sukaslamet Bantar Asem. Berapa luasannya? Ya di sana 5 bahu Pak. 5 bahu itu atau setara berapa? Setara Berapa hektar? 4. 4 hektar. 4 hektar. 4 hektar itu 2 kali sama kerendeng dan Aduh. rendeng dan sadon. Dalam mengolah lahan Mahat, apa saja yang disupport oleh Mahat? Biaya-biayanya Biaya-biayanya apa? Sarana produksi ya. produksi disiapkan. Saprodi disiapkan, terus termasuk pupuk, bibit. Pupuk, bibit. Oke, artinya berarti Mas Wanto ini tanda petik modal apa? Tenaga atau gimana? Ya saya menyiapkan tenaga kerja. Tenaga kerja. Berapa satu bau? Berapa tenaga kerja? Ya kayak biasanya 4 orang itu, satu tim itu 4 orang. Satu tim 4 orang. Pak Ramin, Iya. dalam mengerjakan atau mengolah lahan, Pak Ramin di mana lahannya tadi? Di weekend Windu Kencana. Oh, di Windu Kencana ya. Iya. Berapa lama mengerjakan sampai panen biasanya? 3 bulan lebih. 3 bulan Iya lebih. dari mulai awal.
Dari mulai awal, biasanya setelah MOU itu berapa hari sih senggang waktunya atau memang langsung terjun ke sawah? Tergantung hujan, nunggu hujan. Ini kan tidak ada hujan. Kalau mau nggak kita nggak bisa buru-buru. Kalau belum ada hujan turun ya nggak ini. Kalau hujan turun mau kapan saja siap. Oh, berarti artinya nanti ketika hujan turun sesering mungkin, Iya. Pak Ramin mengajukan ke yayasan untuk disupport pupuk, benih dan lain-lain seperti itu. Iya, ya sekarang kan udah mulai bajak nih. Lah terus udah nyebar bibit. Kita udah ditanam bibitnya. Nah, tinggal kita ngajuin kalau udah dibajak gitu, baru ngajuin sama Bapak Is. Gitu. Biasanya ngajuin dari Singkal, terus kayak Namping, Mopok gitu ngajuin kita biayanya. Biasanya. Oke, terus kemudian ketika diolah pekerjanya pasti orang sekitar atau bisa dari luar? Biasanya orang dari sekitar. Sekitar. Iya, soalnya kalau orang jauh kan nggak mungkin jauh, Mas. Orang sekitar. Kalau Pak Ramin sendiri berapa pekerjanya? Nggak tentu saya mah. Tergantung ini kalau nandur mah banyakan. Kalau mau mopok mah orang paling berapa orang gitu ya, 5 orang tergantung, kadang 10 orang, kadang 5 orang gitu. Tergantung ininya. Tergantung orang Tiap hari, tiap harinya gitu. Kalau nandur mah ya bukan 4 orang, bisa puluhan orang. Bisa 50 orang, 40 orang kalau yang nanam mah. Oh, terus sebanyak orang itu biaya disupport dari yayasan juga atau sendiri? Ya dari yayasan. Dari yayasan? Kita kalau kan ngajuin dulu nih. Kadang-kadang kita kalau dikasih kaspon sama Bapak Is, lah baru kita nandur. Kalau nggak dikasih kaspon, kadang nunggu itu buat nanam kan duluan. Orang tuh kalau kerja turun harus ada bayar, Pak. Iya, harus bayar. Makanya kadang-kadang kalau Bapak Is belum ngasih buat kaspon ya kita berusaha kita nyari-nyari di luar gitu buat nutup yang kerja. Oh, oke. Ya, Pak Sukino. Ya, Ini kan lahan Pak Sukino ya? Ya. Ada berapa bau? 6. 6. Loggers ini di Sukamelang. Blok Kadel ya? Gadel. Hah? Blok Gadel. Blok Gadel di Sukamelang, Indramayu, Blok Gadel. Ini lahan yang dikelola oleh Pak Sukino dan timnya. Ini kapan rencana turun? Ya, turunnya Sukino. bulan ini. Bulan ini. Semua sudah dipersiapkan? Sudah. Sudah direncanakan berapa pupuk, benih segala macam sudah. Sudah masuk ke ajuan berarti. Sudah. Oh, itu biasanya turunnya itu ajuan dalam bentuk apa? Bentuk ini. Ngajuin ini dulu kan singkal. Namping. Singkal tuh bajak. Bajak, oke. Namping sama itu. Namping itu apa? Semean. Apa namping ya? Ya namping. Bersihin pematang. Oke, terus lanjut. Nah, terus ngajuin lagi itu mopok sama nanem sama leler. Leler itu apa? Apa ya? Finishing itu buat tanam. Oh, finishing buatan. Oke. Terus tadi Pak Sukino bercerita bahwa ketika Pak Sukino menggarap lahan Mahat, kehidupannya jadi lebih baik ya. Artinya berarti ketika P3 KPI mengajak untuk bekerja bersama, itu manfaatnya besar sekali dong ya sebenarnya ya. Iya. Manfaat dari Mahat hadir itu sebenarnya sangat bermanfaat untuk warga sekitar. Manfaat Seperti banget. itu. Bisa diceritain? Ya bisa. Kalau itu kan dulu kan saya kayak gitu ya. Ya. Nguli. Sekarang nggak kuli lagi. Dan kan nyari orang kuli saya sekarang. Dulu itu maksudnya kita itu buru tani. Buru tani dulu. Buru tani jadi tidak punya lahan. Iya. Nah, setelah kerjasama istilahnya sama ketiga KPI dikasih lahan itu kan berarti kita udah punya lahan untuk yang kita kerjakan itu maksudnya. Oke. Tapi selain lahan bekerja sama dengan yayasan, punya lahan sendiri sekarang berarti? Gade sekarang bisa gade. Oh, bisa gade. Gade sawah. Oke. Kalau dulu kan nggak bisa bobor gade dulu, maka sekarang udah gade sawah. Traktor punya, motor punya sekarang. Dulu kan nggak punya. Ya. Sering ketemu dengan Syekh Panji Gumilang?
Sering kalau belum itu, waktu belum corona sering. Oh, waktu sebelum corona sering ya. Tapi- Apa aja yang didiskusikan? Kalau boleh tahu? Ya, ya ngomong-ngomong ini. Seputar Uh-uh, pertanian itu. pertanian itu. Pertanian. Cara perawatan. Oke. Maksudnya tuh jangan sembrono kita bertani itu. Kayak gitu. Apa arahannya berarti? Ya sering ingetin kita petani. Oke. Kita istilahnya tanggap itu ketika ada hama harus melaporkan apa keluhan-keluhan di lapangan harus. Berarti artinya bercerita apa yang di lapangan itu harus. oke, berarti artinya saya Panji Gumilang itu berkenan untuk bisa berkomunikasi dengan bapak-bapak semua ya? Iya, Iya. Oh, ada apa meluangkan waktu untuk berkomunikasi iya. dengan bapak semua dan yang paling diingat dari arahan dari Syekh Panji Gumilang itu apa? Yang paling saya ingat itu kalau buat saya pribadi Ya, bertani itu jangan sembrono. oke, Nah, bertani itu harus semangat. oke. Dan satu lagi jangan pernah menyerah jadi orang petani itu. Nanti juga kalau rezeki pasti kita juga kalau lagi melimpah mah nanti juga ada. Walaupun kita statusnya jadi petani, jangan gengsi lah intinya mah. Nah, saya tertarik nih dengan bahasanya Mas Wanto. Jangan gengsi jadi petani. Emang pernah gengsi? Ya mungkin kan sebagian ya Ya. kita itu bertani itu kotor. Bertani itu apalah ya istilahnya tuh rugilah kita terik panas berapa jam, hujan kehujanan. Kan mungkin sebagian ada yang berpikir gengsi itu bertani. Makanya sekarang itu kan kebanyakan itu cari tenaga kerja yang muda itu sulit, Pak. Kebanyakan itu yang lanjut cari tenaga kerja itu jarang sekarang itu yang muda. Oh, yang muda jarang, Jarang. tenaga kerja. Tenaga kerja untuk bertani itu. Tapi kan bukannya Mas Wanto koordinator, emang tetap turun juga? Tetap turun kita. Halo? Ya ketika kita kerja kita tetap turun ngerjain. Oh, ikut gabung kerja Ikut juga? gabung kerja. Kita nggak bisa di atas lahan jalan-jalan enggak, kita tetap Oh, tetap Oh, turun tetap ya, turun. mencontohkan Tetap ya. turun. Karena kita itu ketika mupu, ketika mopo, ketika apapun kita tetap kerja turun. Ya, karena itu ya tanggung jawab kita. Mas Wanto udah diolah lahannya? Saya udah disingkal kemarin, udah dapat sebagian, tinggal satu titik lagi. Satu titik tuh berapa luas? 2 bahu lagi. 2 bahu berarti 2 hektar. Satu setengah. 1,5 hektar. Yang 3 bahu udah kelar. Oh, pada saat kemarin disingkal, apa hambatan atau kendalanya? Nggak ada hambatan, lancar. Lancar, karena udah 24 kali lah ya. Ya, udah. Oh, lahannya berarti 24 kali yang digarap itu aja? Ya itu aja. Berarti sudah 24 kali? Udah 24 kali. Oke. Pernah menggarap lahan selain di Sukaselamat? Belum. Belum. Oh. Kalau Pak Sukino pernah? Nah, Selain di Sukamalang menggarap di mana lagi? waktu pertama di Erpa 1 tahun pindah lagi ke itu, ke apa namanya, beli Andalus. Weekend juga dulu, dia Pak weekend. weekend. Oh, weekend. weekend sempat berdua? Enggak, iya dia. Weekend, dia pindah sebagian, lagi. saya sebagian. Oh, Pindah lagi ke itu dekat apa namanya, Andalus. Ajaitun, namanya Andalus. Andalus. Terus dari situ pindah lagi, udah 5 tahun di situ, pindah lagi ke Sukambalang itu, Koyor. 1 tahun pindah lagi ke sini. Sini 3 tahun berarti. Ini 3 tahun. Masuk ini. Itu dari Bapak mengajukan atau Syekh yang meminta? Kalau saya ya waktu itu cari yang bagus, pindah lagi, cari yang bagus, pindah lagi. Saya pindah ke sini terakhir ini. Terus lahan-lahan yang ditinggalkan itu digarap lagi oleh orang lain atau gimana? Iya, nah, teman saya. Oh. Oh, berarti artinya ketika dipercaya untuk mengolah lahan 1, 2, 3 itu Pak Sukino mungkin selalu berhasil ya? Alhamdulillah berhasil terus. Alhamdulillah. Pernah sampai tertinggi berapa ton satu musim? Per baunya Iya, total. hampir 6. Satu per baunya itu hampir 6 Per bau 6 ton? hampir. Bapak kalau mengerjakan 5 bau berarti 6 di sini 6 bau. Oh, 6 bau. 6 bau berarti berapa ton? Betul. 30 ton. 30 lebih. 36 ton. Oh, berarti kemarin ketika kami meliput ada MOU terus dari pengawas mengatakan
harus meningkat jadi 5 ton itu walau Pak Sukino udah sampai 6 ton ya? Sampai 6 ton. Oh, berarti tahun ini bisa dong lebih 7 atau 8 ton? Ya pengennya ya alhamdulillah. Kalau Mas Wanto pernah Kalau di sini mah saya kalau di sini belum pernah 5 ton ke bawah, atas terus. Ini kan kalau ini maksudnya lahan ini kan maksudnya udah fix satu lah. Oke, fix satu. Istilahnya lahan fix satu di sini udah lahan istilahnya spesial. Oh, ada ini, ada tingkatan. Iya, maksudnya Ada lahan level 1, level 2 gitu. Iya, kalau Ya, kita nggak ada lah. Nggak ada. beda lokasi beda lagi. Beda lokasi beda. Kalau Mas Wanto tertinggi berapa panen? Belum 4 tahun. 4 ton. Kalau Pak Remin berapa ton? Pak Ramin? Ya sekitar 4. 4 ton. Iya, 4 ton 1 bahu. itu bau. Wow, 1 bahu. 4. 4 lebih kadang. Ya, 4,5 kadang-kadang. Oh. 4 ton 1 bahu itu ukurannya bagus atau enggak sih? Standar, Pak. Standar. Berarti kalau kayak Pak Sukino 6 ton itu dahsyat dong. Udah istimewa itu. Istimewa ya. Maksudnya udah spesial lah. Oh. Itu maksudnya petani sini juga, petani Indramayu juga jarang dapat segitu. Oke, Pak Sukino, resepnya apa? Bisa sampai 6 ton. Coba. Ya kalau dari dalam kan biasanya pupuknya kan itu aja. Kalau saya tambahin lagi. Berarti dengan modal sendiri Buat tambahan. sendiri. Kalau obatnya juga ditambahin lagi. Senangnya saya pakai ini, saya beli lagi. Pengaruh nggak itu ke hasilnya? Hasilnya lebih tinggi hasilnya. Oke, kualitasnya Ya bagus. lebih bagus. Lebih bagus, malah lebih bagus. Pernah diajukan ke pihak yayasan. Ini tambahin pupuk ini gitu pernah? Ya sudah, Oh, keluar juga. keluar juga. Mas Wanto sama pakainya pupuknya? Sama. 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 Cuma memang karena tadi lahannya masing-masing beda ya. Ya. Selain penggarapan atau jumlah orang tuh pengaruh nggak dalam menggarap lahan? Itu jumlah bagaimana? Tenaga kerja? Ya pengaruh. Kalau ya semakin kita banyak yang kerja kan cepet. Maksudnya tuh maksudnya apa ya, lebih cepat lah kalau banyak tenaga kerja. Punya target dalam mengolah lahan? Enggak. Enggak. Pokoknya 3 bulan gitu ya Pak Ramin ya? Iya, 3 bulan lebih baru sampai panen. Berarti sekarang November, Desember, Januari panen? Februari? Ya, tergantung, Mama ini kan Nanam. bisa nanamnya kapan gitu. Hitungnya dari nanam. Dari nanam bisa, kalau dari nanam tuh biasanya ambilku udah 4 bulan lah. Iya, kan nggak nyampe 4 bulan sih, ya kita hitung 4 bulan aja. Oh. Dari mulai bajak gitu. Oke. 4 bulan terus kemudian panen ya. Biasanya caranya gimana tuh antara yayasan dan P3 KPI hitung-hitungannya? Hitung-hitungannya itu kita ketika panen, upah panen kita kan disiapin juga dari yayasan. Kita bagi hasilnya itu nanti berapa ton yang kita kirim, total harga berapa nanti diproses dibagi 2, dipotong modal dulu. Oke. Dikerjakan sendiri, diolah sendiri kemudian dikirim ke Mahat atau dari pihak yayasan ke sini? Biasanya kalau panen kita pakai komben alat panen. Oke. Jadi dari pihak yayasan ke sini juga kita bareng-bareng, maksudnya memanen itu diawasi. Ada pengawasan. Pengawasan. Ada pengawasan dari kita, laporan nih, Pak, saya tanggal sekian mau panen gitu. Oke Min, pakai apa? Pakai manual apa pakai komben? Pakai komben. Karena manual kan sekarang jarang. Pakai komben. Ya udah, Bapak isi catat tanggalnya, harinya. Kita panen, kirim dari dalam pengawas. Jadi hadir pengawas setiap kita panen, hadir. Oke. Ya, loggers pengen tahu kan bagaimana mereka nih para petani ya mengungkapkan rasa ketika Indonesia masih impor beras. Ketika padahal jumlah padi sesungguhnya mencukupi kebutuhan bangsa Indonesia, tapi kenyataannya import dari yang memang negara yang dulunya seperti apa, tapi sekarang mereka sudah bisa mengimport. Bagaimana sih sebenarnya rasa dari para petani itu ketika
ada keputusan atau kebijakan dari pemerintah dengan mengimpor beras. Sekarang kita ngomong sedikit serius nih. Kalau tadi kan ngomongin P3KPI ya, ngomongin tentang pangan di Indonesia. Sebagai petani, ya Pak Sukino sebagai petani yang sudah 12 tahun. Tapi sungguhnya lebih dari 12 tahun dong. 12 tahun kan di Mahat ya. Total menjadi petani udah berapa lama? Udah lama ya, udah berapa dari kecil sih. Dari kecil, Udah oke. orang tua. Ya, berarti artinya sangat merasakan pahit getirnya. Oke, tapi sekarang sepertinya sih sudah merasakan kebahagiaan menjadi Ya, petani ya. ya, alhamdulillah. Oke, nah ketika Pak Sukino mendapatkan pahit getir dulu, pahit getir sebagai petani, ya yang hubungannya dengan Indonesia yang katanya atau Indramayu lah. Indramayu itu sungguhnya adalah mampu mengcover kebutuhan pangan di Indonesia. Tapi kenyataannya teman-teman yang lain yang belum bergabung di P3KP itu tidak sesuai dengan harapan. Gimana menurut Pak Sukino? Ya, Setia aja lah. ya sedih kalau impor beras. Kalau impor itu Pak, nanti kalau di sini mulai panen raya, kalau impor tuh otomatis harga jatuh. Jadi kita tadi mau pengen Harga mahal. pupuk obat mahal, giliran Beras. di sini panen impor beras, ya akhirnya kita anjlok harganya. Padi numpuk Pak. Padinya kadang susah. Ada yang jual. beli juga harga murah gitu. Oh, itu yang sedihnya jadi petani gitu. Kita awal kita orang mahal bayar, pupuk mahal, obat mahal. Kita urusin bener-bener giliran panen dari pemerintah impor beras. Akhirnya kita harga anjlok, jadi nggak seimbang sama pupuk gitu. Pupuk mahal, Obat mahal. Ya? obat mahal, harga anjlok harga ini. Dulu sampai di bawah 400 itu. Iya. Ada 35. Iya 35 berapa itu? Anjlok itu dari modal berapa persen? Kalau modal mah angger itu Pak, angger modal mah segitu-gitu segitu. juga. Iya, makanya yang kita bikin capek itu nguber harga gitu kita. Jadi nggak seimbang sama yang modal. kita lakukan. Iya, Oke. seimbang Gimana, sama Pak? modal. Ya kalau udah ada apa istilahnya ya berita di TV pemerintah mau ngimpor beras itu ya. Ya. Itu kayak apa orang-orang sini tengkulak-tengkulak yang main di padi itu mereka itu nggak mau turun. Nggak mau turun maksudnya gimana? Nggak mau turun beli padi di petani. Dan petani itu kan kalau panen itu kita kan punya kebutuhan. Kita ngandelinnya kan ketika panen. Padinya nggak dibeli kan otomatis. Kalau harganya segitu mau saya beli. Kalau enggak ya itu jadi cara Oh, oke, padi ngasih itu. pilihannya. Iya, jadi itu petani itu bingung. Bingung, oke, Kalau oke. harganya segitu silakan. Sedangkan kita kebutuhan Itu kebutuhan banyak. Apalagi kalau panen itu panen itu biasanya kan modal kekurangan pinjam-pinjam sama orang itu. Biasanya ini mah peranya kadang-kadang pinjam-pinjam buat nambahin. Giliran panen Kadang-kadang murah ya. Giliran panen murah, kalau yang dipinjam nggak mau tahu. Giliran udah panen ya harus bayar, otomatis kita gimana? Murah juga dijual. juga gimana? Nggak dijual gimana gitu kan? Harganya murah kan. Oke. Akhirnya ya terpaksa kita jual. Ya. Nah, itu yang bikin Yang bikin kita agak nyesel. Oke, Loggers ya, ini baru sedikit loh tentang bagaimana katakanlah keluhan ya atau yang dihadapi ketika pemerintah melakukan impor beras kembali. Padahal sesungguhnya kalau saya tanya, petani sebenarnya sanggup gak sih untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia? ya sangat sanggup Pak. Sangat sanggup. Jadi kalau metodenya bikin koperasi tiap desa ya, khusus koperasi tani lah. Kita nanti dimodalin dari pemerintah. Seperti zaman Pak Harto. Iya, KUD itu. Koperasi unit desa itu dibangkitkan Nah, kembali. dibangkitkan kembali itu yang zaman dulu itu. Jadi kita petani nggak minjem ke apa namanya tuh kasarnya tuh rentenir atau pihak bank. Bank itu kan kita kalau nggak itu Uber itu harus itu. Itu kalau nanti KUD-nya jalan nanti padinya diserap langsung ke KUD. Hasil panennya diambil ke situ mungkin rakyat Indramayu sejahtera Pak. Oh. Kalau Indonesia pengen itu ya harusnya itu tiap bener-bener Kembali lagi ke ya KUD, kembali lagi. seperti zaman Pak Harto. Iya, yang punya bener-bener nggarap lahan sawah, ada bukti penggarapannya silakan dimodalin dari situ. Oke. Kita itu biasanya itu butuh modal itu ketika padi umur 60 hari, ketika paceklik itu
musim-musim itu. Kita kadang-kadang kesulitan modal itu ketika padi umur 60 hari. Ya, Logers, memang betul seperti yang pernah saya dengar beberapa hari lalu bahwa kembalikan KUD, Koperasi Unit Desa, karena itu sangat membantu para petani dalam hal apapun. Dan salah satunya menjadi solusi ketika P3 KPI yang diadakan oleh Yayasan Pesantren Indonesia atau Mahat Az-Zaitun, Syekh Panji Gumilang. Alhamdulillah keberkahan terjadi di para petani di Indramayu yang tergabung dalam P3 KPI. Pak Sukino, kesanggupan tadi dikatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan padi atau beras bangsa Indonesia gitu kan. Tapi kenyataannya lagi-lagi itu para petani mendapatkan kondisi pahit. Kapok nggak sih jadinya? Ya iya Pak, kapok. Nanam padi kalau giliran panen murah itu ya jadi kayak kapok nggak kapok sih. Yang kerjanya kayak gitu petani. Oke. Padahal mah kalau dari petani aja kan per bau 5 ton kan cukup buat pakan Indramayu. Buat nyiapin Indonesia ya siap, maksudnya mah 5 ton itu 1 kali tanam. Tepuk tangan dong. Waduh. Dari Indonesia, dari Indramayu Indonesia tuh ya mampu loh dipenuhi kebutuhan pangan Indonesia. Berarti harusnya di zaman Pak Prabowo ini Pak Prabowo paham betul, ya kan, paham betul bahwa petani itu harusnya disupport. Petani itu ya jangan lagi-lagi dibuat kecewa kalau pengen Indonesia menjadi pahlawan pangan. Betul ya? Betul. Oke. Terus harapan Pak Sukino untuk pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Silakan. Sebagai petani, harapannya apa? Harapan saya jadi gini. Ya kalau pupuk belinya gampang, terus kalau panen itu harganya jangan murah. Tuh petani kayak gitu aja. Jangan impor. Itu aja ya, jangan diimpor. Kalau Mas Wanto? Ya untuk pemerintah Bapak Prabowo pengen petani Indramayu khususnya ya stabilkan harga padi. Jangan kita istilahnya jadi itu bikin petani itu bersemangat menanam padi itu. Mudah-mudahan impor itu jangan setiap tahun impor. Kita petani juga siap menyanggupi istilahnya pangan Indonesia siap. Ya. Jadi artinya kalaupun misalkan Pak Prabowo datang nih ke Indramayu, bilang ke warga Indramayu atau petani Indramayu, kalian sanggup memenuhi kebutuhan pangan Indonesia? Jawabannya apa? Sanggup. Sangat sanggup. Tuh, Pak Prabowo, ya, ini real loh, ini petani loh yang mengatakan, bukan saya sebagai host Log News TV, tapi petani. Ketika saya tanyakan, sanggup memenuhi kebutuhan pangan Indonesia? Sanggup. Maka dari itu, ayo bergabung dengan mereka. Ayo peduli dengan para petani Indonesia. Dan khususnya hari ini adalah kami mendatangi para petani yang tergabung dalam P3 KPI, Paguyuban Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia. P3 KPI kan adanya cuma di Indramayu, diadakan oleh Mahat Az-Zaitun, ya kan? Terus nanti Pak Prabowo nonton nih, mau ngomong apa ke Pak Prabowo tentang P3 KPI ini? Ya mudah-mudahan Bapak Prabowo merhatiin kita petani nih. Benar. Jangan sampai lalai lah, terutama yang modal pupuk digampangin gitu. Ya itu tadi modal harganya jangan sampai murah ya. Pokoknya udah seneng banget tuh petani mah. Iya, nggak muluk-muluk Pak. Yang penting harga gabah mahal aja dimahalin. Jangan kalau Bapak panen impor. Itu pengaruh banget itu Pak. Anjlok sesuai harga. Enggak kira-kira turunnya itu. Mending ada yang beli mah. Kalau lagi ini pada ntar dulu. Belum stabil katanya. Kalau itu tengkulak datang tawarin kita butuh, nanti dulu belum stabil harganya. Lagi bagi-bagi beras katanya di kota. Wah, butuh kita. Oke. Kalau P3 KPI kan dijualnya ke Mahat dong ya? Iya, ke Mahat. Ya kan dikirimnya ke Mahat terus dibagi dengan sistem apa? Paron. Sistem paron atau bagi dua. Berarti
P3KPI aman dari tengkulak ya. Aman, aman. Aman. Yang disampaikan oleh mereka ini bahwa petani ini adalah petani-petani yang tidak tergabung dalam P3KPI loggers ya. Mereka sudah pasti menjadi tanda petik targetnya para tengkulak. Mas Wanto, kalau P3KPI ada di seluruh Indonesia, menurut Mas Wanto Indonesia akan kayak gimana? Indonesia kayaknya subur makmur ya. Terus kalau pemerintahan Prabowo meniru gaya seperti atau apa yang dikerjakan saya hari ini. Wah, tepuk tangan lah. Berarti apa yang dilakukan sekarang P3KPI? Iya, maksudnya harusnya bisa dicontoh ya? bisa dicontoh oleh tim apa kementerian dari Pak Prabowo. Oke. Iya kan banyak Indramayu itu lahannya banyak luas. Kalau Indonesia siapin lahannya saja, petani itu banyak. Tinggal istilahnya bener ada lahannya. Kita pun walaupun kita tergabung di P3KPI saya siap. Maksudnya dengan tim Pak Prabowo di mana ada lahan kita kerjakan. Entah berapa ribu hektar, saya siap koordinir dengan rekan-rekan P3KPI. Orang Indramayu siap menggarap di mana. Orang Indramayu siap menggarap. Untuk bertani di mana yang siapkan oleh Pak Presiden ya. Contoh buat apa itu penanaman padi. Bagaimana kita tuh pengen bener-bener istilahnya apa ya nyiapin pangan untuk Indonesia. Petani adalah pahlawan pangan. Ya. Kalau itu disematkan pemerintah Prabowo kepada para petani, apa yang Bapak sampaikan untuk Pak Prabowo? Silakan. Untuk Pak Presiden Indonesia kita yang baru dilantik, Ya. perhatikan nasib kita petani. Oke. Khususnya Indramayu yang hampir 7-80% itu rakyatnya bertani dan sebagian itu benar-benar mengandalkan dari pertanian. Ya lindungilah maksudnya tuh hak-hak petani seperti apa, fasilitasi petani. Nomor satu yaitu kemudahan kita mencari pupuk, kedua itu tingkatkan harga produk-produk petani. Bukan hanya padi, kita itu kan banyak produknya tuh. Entah itu sayuran, entah itu apa. Itu lindungi petani itu dari segi harga, Pak. Oke. Pak Ramin gimana? Ya, Pak Ramin dianggap pahlawan pangan nanti oleh pemerintah Indonesia nih. Iya. Terus Pak Ramin akan mengatakan apa kepada Pak Prabowo? Ya enggak banyak-banyak sih Pak, petani mah itu aja sih kata saya mah. Ya satu masalah harga, kedua fasilitas petani harus dikumplitin gitu aja. Udah enggak banyak-banyak. Petani mah udah asal modal ada, pupuk gampang, padinya berhasil Pak. Udah gitu. Oke. Nah, Siap. Untuk closing, untuk kita tutup obrolan ini, nanti kami juga akan sering kemari ini ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak semua. Mungkin nanti ada lagi, itu Pak siapa tuh yang lagi nonton? Pak Lunggon. Kalau Pak Lunggon dari mana? Pak Dari Balir Gantar. Balir Gantar. Berapa olahannya Pak? 5 bahu. Oh, olahannya 5 bahu ya. Oh, udah diolah? Udah mulai nih Mai. Oh, tahu musim rendeng kemarin, sekarang musim sadon ya tahun kemarin? Ya, Sekarang musim kemarin, yang kemarin musim apa? Don. kemarin sadon. Musim sadon berapa ton penghasilannya? Sama jujur aja 3,5 tapi lahannya kan tinggi. Oh, lahannya tinggi, 3,5 Tikus. ton. Kalau sadon ini kan serang tikus. Jadi Oke, siap. Ya sudah. Terakhir, apa yang ingin disampaikan oleh Bapak kepada Syekh Zaitun, Syekh Panji Gumilang, ya? Apa yang ingin Mas Wanto, Pak Sukin juga harus menyampaikan, Pak Ramin juga menyampaikan kepada Syekh Zaitun, Syekh Panji Gumilang. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sampaikan semoga Syekh Abu Salam Panji Gumilang selalu sehat paripurna. Yang saya sampaikan, saya tergabung di P3KPI mensyukuri dengan bimbingan-bimbingan beliau yang dulu itu sangat benar-benar berguna bagi hidup saya, Pak. Semoga pertanian kita P3KPI dan Al Zaitun khususnya maju dan selalu bagus, dan semoga saya sehat selalu. Al Zaitun maju. Alhamdulillah. Pak Ramin dulu sebelum Pak Sukino, silakan. Apa yang ingin disampaikan kepada Syekh? Iya, terima kasih Bapak saya udah dikasih fasilitas nyawa sampai 10 bau. Kalau orang lain mah belum tentu nih. Iya. Ya. Kalau kita kebeli sendiri mah kapan tahu keburu mati kali. Dapat 10 bau, ini mah alhamdulillah tinggal nggarap doang. Alhamdulillah. Terima Iya, kasih, alhamdulillah Pak Ramin. terima kasih Ya. Pak Syekh. Ya. Iya. Pak Sukino. Semoga sehat. Semoga Semoga sehat selalu. Silakan Pak Sukino.
Ya, terima kasih Syekh Azaitun, saya garap sawah. Saya Zaitun, saya Panji Gumilang. Syekh Panji Gumilang. Ya. Dikasih garapan nambau, waduh, dikasih modal, dikasih pupuk apa, tinggal garap aja. Terima kasih. Karena hasilnya juga sekarang, waduh, lumayan, alhamdulillah. Dan Syekh Panji Gumilang, Syekh Zaitun mengatakan kepada para petani, jangan pernah menyerah, jangan pernah gengsi bahwa kita adalah petani. Karena biar bagaimanapun juga, petani adalah pahlawan pangan Indonesia. Titip salam untuk Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Para petani di Indramayu sanggup untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Saya Nasution, Al Zaitun Files. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka. P3 KPI, maju terus, pantang menyerah. Tepuk tangan.